Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Di balik wajah penuh kebaikan, tersembunyi niat jahat yang tak terduga. Seorang pendeta berpura-pura masuk Islam, bukan untuk mencari hidayah, tapi demi sebuah misi kelam. Rencana busuknya membawanya ke tanah suci, namun, ia lupa satu hal, tidak ada yang bisa menipu Tuhan. Saat niat jahatnya hampir terlaksana, sebuah azab dahsyat datang menimpanya. Inilah kisah nyata yang mengguncang iman. Saksikan sampai akhir, sebuah pelajaran tentang kebesaran Tuhan dan balasan bagi mereka yang bermain-main dengan agama. Jangan lupa like, subscribe dan jangan lupa juga tinggalkan komentar sholawat sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah. Misi rahasia seorang pendeta di sebuah kota kecil di Indonesia. Seorang pendeta bernama Samuel dikenal sebagai pemuka agama yang cerdas, tetapi di balik sikapnya yang lembut, ia menyimpan kebencian mendalam terhadap Islam. Sejak kecil, ia selalu diajarkan bahwa Islam adalah musuh yang harus diperangi, meskipun ia jarang berinteraksi langsung dengan umat Muslim. Suatu hari, ia mendengar sebuah kisah yang membuatnya menyusun rencana jahat. Ia ingin pergi ke Mekah, namun bukan untuk beribadah, melainkan untuk menodai salah satu tempat paling suci dalam Islam, Hajar Aswad. Namun, untuk mencapai tujuan itu, ia harus berpura-pura menjadi seorang Muslim sejati. Dengan penuh kelicikan, ia mulai mempelajari Islam, membaca Al-Quran, dan bahkan belajar cara beribadah. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang mencurigai niatnya. Tipu muslihat sang pendeta Samuel mulai berbaur dengan komunitas Muslim di kotanya. Ia menghadiri masjid, mengikuti kajian, dan mulai menghafal doa-doa dalam bahasa Arab. Orang-orang mulai percaya bahwa ia telah menemukan hidayah. Tidak hanya itu, ia bahkan mengungkapkan keinginannya untuk masuk Islam di hadapan banyak saksi. "Saya merasa telah menemukan kebenaran dalam Islam," ucapnya dengan suara penuh kepalsuan. Para ustaz dan jamaah masjid menyambutnya dengan hangat. Mereka tidak mengetahui bahwa di dalam hatinya, Samuel menertawakan mereka. Mereka begitu mudah percaya, pikirnya. Setelah beberapa bulan berpura-pura sebagai Muslim, Samuel mulai merancang langkah berikutnya, pergi ke Tanah Suci. Persiapan perjalanan umrah. Samuel mengurus segala dokumen yang dibutuhkan untuk pergi umrah. Ia mengikuti kelas bimbingan umrah, berlatih melafalkan doa-doa, dan bahkan berusaha menampilkan kesan bahwa ia benar-benar ingin mendalami Islam. Setiap kali ada yang bertanya tentang keislamannya, ia menjawab dengan penuh keyakinan. "Saya ingin lebih dekat dengan Allah, dan umrah adalah langkah pertama saya untuk itu," ucapnya dengan nada merendah. Beberapa jamaah yang awalnya ragu kini semakin yakin bahwa Samuel adalah seorang mualaf yang tulus. Tidak ada yang mencurigai niat jahat yang tersembunyi di balik senyumannya. Berangkat ke Tanah Suci. Akhirnya, hari yang dinanti tiba. Samuel bersama rombongan jamaah umrah berangkat ke Mekah. Saat pesawat lepas landas, ia menatap keluar jendela dan menyeringai. "Sebentar lagi, aku akan melaksanakan misiku," gumamnya dalam hati. Sesampainya di Mekah, ia terkesima melihat kota suci itu. Namun, tidak ada sedikit pun rasa hormat di hatinya. Ia hanya melihatnya sebagai tempat yang harus ia nodai. Selama beberapa hari pertama, ia mengikuti semua ritual dengan baik, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Namun, dalam hatinya, ia merasa muak, rencana jahat di hadapan Hajar Aswad. Hari yang dinantikan Samuel akhirnya tiba. Bersama jamaah lainnya, ia memasuki Masjidil Haram dan berjalan menuju Ka'bah. Ia berpura-pura khusyuk, meniru gerakan jamaah lainnya. Saat berada di dekat Hajar Aswad, ia berdesakan dengan jamaah lain, menunggu saat yang tepat. Sekarang saatnya, pikirnya. Dengan gerakan cepat, ia meludahi Hajar Aswad. Namun, sebelum air liurnya jatuh, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Azab yang langsung menimpa saat air liurnya melayang di udara. Angin kencang tiba-tiba bertiup di sekelilingnya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah ada kekuatan besar yang menyerangnya. Matanya membelalak, jantungnya berdegup kencang, dan tiba-tiba, ia merasa tubuhnya menjadi sangat panas. Orang-orang di sekitarnya mulai melihat perubahan aneh dalam dirinya. Wajahnya berubah pucat, keringat dingin membanjiri tubuhnya, dan tiba-tiba, ia mulai menjerit kesakitan. "Ada apa dengannya?" tanya seorang jamaah. Samuel jatuh tersungkur, menggeliat seperti orang kesurupan. Tangannya mencakar tanah,
mulutnya mengeluarkan suara aneh, dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Kehebohan di Masjidil Haram, jamaah yang berada di sekitar Samuel mulai panik. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi pada pria ini. Seorang petugas keamanan segera mendekat dan mencoba membantunya, tetapi begitu tangan petugas menyentuhnya, tubuh Samuel terpental ke belakang, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menjauhkannya dari orang-orang beriman. Ini bukan sakit biasa, ini azab, teriak seorang ulama yang melihat kejadian itu. Samuel terus merintih, tubuhnya semakin panas seperti terbakar api. Para jamaah mulai membaca ayat-ayat suci, dan setiap kali ayat-ayat itu dilantunkan, teriakan Samuel semakin menyayat. Terungkapnya kebenaran setelah beberapa saat, Samuel tidak bisa lagi menyembunyikan niatnya. Dengan suara yang parau, ia berteriak, "Aku bukan Muslim, aku hanya ingin menodai agamamu." Semua orang terkejut, para jamaah yang tadinya mencoba menolongnya kini mundur dengan wajah marah dan kecewa. Seorang imam Masjidil Haram mendekati Samuel dan berkata dengan suara tenang namun tegas, "Kau telah mencoba menghina rumah Allah, dan kini kau menerima balasannya." Tubuh Samuel semakin melemah, ia mencoba berdiri, tetapi kakinya tidak lagi bisa menopang berat badannya, matanya merah, kulitnya mulai mengelupas seolah terbakar dari dalam. Ia menangis, memohon ampun, tetapi semua sudah terlambat. "Bawa dia keluar dari sini," perintah petugas keamanan. Samuel diseret keluar dari Masjidil Haram. Ia kini benar-benar sendirian, tanpa ada yang peduli padanya. Kejahatannya telah terungkap, dan ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Setelah dikeluarkan dari Masjidil Haram, Samuel tidak pernah lagi terlihat oleh para jamaah. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi padanya. Tetapi kabar yang beredar mengatakan bahwa ia jatuh sakit parah dan tubuhnya terus melemah setiap harinya. Beberapa orang percaya bahwa ia menerima hukuman langsung dari Allah, sementara yang lain mengatakan bahwa ini adalah pembalasan atas niat jahatnya. Namun, satu hal yang pasti, Samuel telah membuktikan bahwa siapapun yang mencoba bermain-main dengan agama Allah tidak akan pernah luput dari balasannya. Samuel terbaring di kamar hotel dengan tubuh yang semakin melemah. Setiap malam, ia dihantui oleh mimpi buruk, bayangan api yang membakar tubuhnya, suara-suara yang berbisik di telinganya, mengutuk perbuatannya. Setiap kali ia mencoba tidur, rasa sakit luar biasa menyerang tubuhnya, membuatnya terbangun dengan jeritan. Di luar kamar, perawat yang merawatnya mulai curiga. Orang ini bukan sakit biasa, bisiknya kepada seorang dokter, ada sesuatu yang mengerikan menimpanya. Samuel mencoba mencari cara untuk pulang ke Indonesia, tetapi setiap upayanya selalu gagal. Paspor dan dokumennya hilang entah kemana. Dan setiap kali ia mencoba meminta bantuan, tubuhnya melemah semakin parah, seakan ada kekuatan yang menahannya di tanah suci, memaksanya merasakan azab lebih lama. Seorang pria tua berjubah putih datang ke hotel tempat Samuel dirawat. Ia adalah seorang ulama yang telah lama tinggal di Mekah. "Aku mendengar tentang seorang pria yang menerima hukuman dari Allah karena niat busuknya," katanya kepada manajer hotel. Saat ia memasuki kamar Samuel, hawa panas langsung terasa. Ulama itu menatap Samuel dengan penuh kewaspadaan. "Katakanlah kebenaranmu," ucapnya dengan suara dalam. Samuel menangis. Tubuhnya menggigil. "Aku tidak pernah benar-benar masuk Islam. Aku hanya ingin mencemarkan Ka'bah." Ulama itu menggelengkan kepala. "Dan sekarang kau melihat akibatnya. Allah tidak tidur, dan setiap kejahatan pasti akan mendapat balasannya." Samuel mencoba memohon ampun. Tetapi hatinya masih penuh dengan kebencian dan rasa tidak terima. Ia merasa dihina, merasa bahwa ini semua adalah kebetulan belaka, bukan azab dari Tuhan. Namun, setiap kali ia mencoba menyangkal, rasa sakit di tubuhnya semakin menjadi-jadi. Hari-hari berlalu, tetapi kondisi Samuel tidak membaik. Para dokter bingung karena tidak ada penyakit medis yang bisa menjelaskan kondisinya. Tubuhnya seperti membusuk perlahan, tetapi tidak ada luka terbuka. Setiap makanan yang ia coba makan terasa pahit, setiap air yang ia minum terasa panas seperti api. Di suatu malam, ia mendengar suara di dalam kepalanya, "Kau masih punya kesempatan." Suara itu bergema, membuatnya terbangun dengan tubuh penuh keringat. Samuel kini dihadapkan pada dua pilihan, tetap dengan kebenciannya atau benar-benar bertaubat. Tetapi, apakah pintu taubat masih terbuka untuknya setelah semua yang ia lakukan?